Indonesia memiliki 55 industri kertas, 22 diantaranya ada di Jawa Timur, dan pabrik kertas ini ternyata 80% mereka menggunakan bahan baku berasal dari sampah kertas impor. Dari investigasi yang kami lakukan bersama Departi Departemen, kami menemukan terjadi penyelundupan sampah domestik berupa sampah plastik dari mancanegara ke Indonesia itu melalui impor kertas bekas yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab negara asal. Kan dia ngai gue. Ada beli juga. Beli kita ini. Iya, iya. Palangnya tadi enggak. Mana gini bilang campur. Ya bener ini tumbas sih. Nggih tumbas. Niki asli pun, asli dugi luar. Oh, langsung dugi luar ngoten. Nggih niki. Dugi luar babal ngoten. Nggih babalan. Dugi luar babalan plastiknya ten. Kampungan. Itu lima ya. Itu kampung loh. Kata itu lima. Wis Kak. Orang jangan. Nang mulak rugi sakno. Lah wae iki. Pun. Raja. Pas itu no. Iya dudukno lah. Engko besok liwat wong. Di luar isine kok ada samban rosokan Mas. Sampai ngoten. Nggih. Bisa langsung tuku toko terak ngoten itu, Mas. Kan iki nggih sering dikirim dugi luar, dugi pabrik mboten budari. Ngeten iki. Artine bal-balan plastik ngoten iki. Oh, enak ngoten, Bang. Isine kok ada. Pepsi. Wong. Macam Apa sih nemu ngono? Nek gak apes nemu dolar. Jadi sampah ini diperoleh dengan membeli ya di PT Mega Surya Aratama di Jasem ya. Seperti ini kan sampah dari Amerika, juga sampah dari Amerika. Jadi memang sebagian besar bisa didaur ulang, tapi sebagian juga tidak bisa didaur ulang. Nek sing mau zakat nggih diobong Bu nggih. Nggih. Sampah pun. Sampah nggih. Niku Nggih ngurusune Bu. bersih langsung. Nggih bersih. Nggih bersih. Pastikan iki lajeng Tapi lek mboten niku nggih nyesek mboten niki, mboten. Nyesek mboten. Nyesek Mboten mboten. kula mboten. Masalah. iya. Masih ngaten kenawan pun kelas. Nggih masker Pak juga asepe. Biasa wis maskeran mbak ora iso. Tambahan. Keran iki. Ora peten Mbak, Mbak. Karena itu ngeten kan. Kita punya regulasi di dalam Undang-Undang Pengolahan Sampah 18/2008 itu, dan kita juga punya Peraturan Menteri Perindustrian nomor 31 tahun 2016 yang jelas-jelas melarang sampah masuk. Jadi ada dua term, ada limbah plastik, ada sampah plastik. Tapi kemarin yang kita lihat di banyak tempat, di Kuatu, di Bangun, di Wrengenanom, kita menemukan bahwasannya itu adalah sampah plastik.
sampah domestik yang berasal dari rumah tangga. Kita menemukan popok, kita menemukan saset, kita menemukan baju, sepatu, sikat gigi, peralatan rumah tangga yang menjadi kategori itu adalah sampah domestik yang seharusnya itu menjadi tanggung jawab negara asal. Jadi kita dapat data ini itu dari apa ya? Kayak perusahaan yang mereka menjadi transporter. Terus dari dasar data ini kita mau verifikasi gitu. Kan kita tahu data kalau ini apa sasarannya atau industri yang dikirim ini. Jadi ini contohnya. Jadi pelabuhan asalnya dari Long Beach ini. Itu dikirimkan ke PT Mega Surya Eratama. Berisi identitasnya adalah waste paper atau old newspaper dari USA. Jadi country of origin-nya dari USA. Ada sekitar ini 200 ton gitu. Dan ini memang sejak 2016 itu tidak lagi disortir, langsung masuk. Jadi ini pelabuhan kalau jenenge red line sampai green line itu. Jadi kalau ini masuk dalam kategori green line tanpa dilakukan pengawasan di bea cukai, barang-barang ini bebas masuk. Karena memang ada perlakuan khusus terhadap ini kebutuhan industri, ini kan termasuk dalam bahan baku industri. Namun sayangnya pada prakteknya ini kan kemudian mereka menyusupkan atau menyelundupkan tadi sampah-sampah plastik ke dalam kotak-kotak atau bongkahan-bongkahan kertas yang kita impor. Halo? Iya. Halo Mas, ini kami jadi mau beli ya sekitar 1 sampai 1,5 ton gitu ya. Tapi kan harganya tetap kan ya, 1 tonnya 1,2 juta gitu ya. Iya ya, mobilnya saya bawa sendiri, nanti kita bawa mobil sendiri gitu loh. Jadi saya butuh, janjian ketemuan sama sampean di mana, terus jam berapa. Kalau hari ini truknya siap sih. Ya hari ini truknya siap, nanti kita temui sampean. Oh ya, oke. Nanti kita ketemu sampean ya. Ya sekitar 1 sampai 1,5 ton ya, mungkin sekitar 1,8 juta gitu Mas. Ya. Oh bisa hari ini ya. Oke ya, hari ini sekitar jam 9.10 gitu Mas. Kami standby di depan Eratama ya. Oke siap Mas. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum. Terus. Aja lo guru kita. Terus lah. Terus. Terus kita wis. Oh. Kono lho, sama lebar. Aja sing lusu rek ning buje-buje, aja sing lusu. Mekar. Coba uri. Henril Kanada. Untuk drone terjemah sebutkan dari mana ya? Ini lo USA ya. USA. King Hawaii. California, Kingland. Bukan. Iki Marina Del Rey itu mana Pak? Ritos Kanada.
UK. UK ta? Enggak ini Pak UK Pak. Marina Del Rey. UK. UK. Kokat ya. Purina. Doritos Kanada. Doritos Kanada. USA. Cina. USA. MN. Cina. Pak ini Kanada ya Pak? Kanada ya. Vietnam Pak. Kanada Toronto. Toronto Kanada. Menurut kami ini tidak bisa diteruskan karena memang apa yang mereka lakukan ini sebenarnya apa ya? Ini kan sebenarnya kita menerima sampah gitu loh. Ada kebocoran sistem di bea cukai kita, ada kebocoran di Kementerian Perindustrian yang membiarkan sampah masuk ke Indonesia. Ini yang menjadi kita perhatian karena kita menemukan sampah ini kemudian diperdagangkan. Ada 12 industri, ada PT Eratama Mega Surya, ada PT Adiprima Surya Perinta, ada Suparma, ada Mekabek Internasional, ada Eka Mas Fortuna, ada Mondrim Indonesia yang mereka kemudian menjual plastik-plastik ini. Seharusnya ini kan upaya yang dilarang, tapi faktanya mereka menjual plastik-plastik ini ke masyarakat di sekitar kawasan industri. Jadi ada kemudian ironi masyarakat yang merasa mereka untung, tapi sebenarnya mereka sangat terdampak. Karena sampah yang mereka bakar lambat laun akan mengganggu kesehatan mereka. Belum lagi kemudian kontaminasi plastik. Kita melihat bagaimana sampah-sampah plastik teronggok di lahan terbuka yang kemudian akan sangat berpengaruh apabila hujan datang kemudian bisa mengontaminasi air bawah tanah yang ada di sekitar desa-desa yang menjadi lokasi timbunan sampah plastik ini. Sebenarnya kita ini sudah merasa malu karena kita menjadi bangsa atau negara yang menyumbangkan pencemaran plastik terbesar kedua ke lautan. Ternyata problem plastik itu bukan hanya karena perilaku kita dan tata kelola sampah kita, tapi ada sumbangan negara-negara yang beradab seperti Amerika, Inggris, Kanada, New Zealand, dan Australia itu melalui impor kertas bekas. Kita tidak bisa diam, kita harus ambil tindakan, kita harus protes dengan negara-negara ini. Hari ini kita akan menuju ke kedutaan Kanada untuk meminta mereka akan mengembalikan sampah dari Kanada ke Kanada. Today, I want to send back to the US Embassy. We don't need this. Indonesia telah penuh dengan sampah, namun ditambah dengan lagi sampah-sampah domestik dari Australia. Sekarang ada di British Inggris Jakarta untuk meminta mereka mengambil sampah-sampah yang ada di Jawa Timur. Kita tidak mau dibuangi sampah dari Inggris. Dan kita ingin agar pemerintah New Zealand mengambil lagi sampah-sampah yang masuk ke Indonesia. Karena Indonesia bukan tempat sampah. Kita harus melindungi lingkungan kita harus melindungi bangsa kita dari serangan sampah plastik. Maka Indonesia harus memboikot atau menutup segala bentuk impor plastik bekas ke dalam negeri Indonesia. Dan seharusnya negara-negara maju bekerjasama dengan negara berkembang seperti Indonesia untuk teknologi pengolahan sampah. Tidak kemudian negara-negara maju ini malah mengirimkan sampah rumah tangga mereka ke Indonesia. Negeri yang jelas tidak mampu mengelola sampah dengan baik. Negeri yang jelas menyumbang sampah plastik terbesar kedua setelah Cina. Maka jelas kita meminta negara-negara maju ini mengambil kembali sampah mereka. Take back your trash from Indonesia. Yeah, I've used this, but everywhere in the world it's a difficult problem what to do with plastic bags. But please don't bring it to Indonesia. Metal, metal, metal.